Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la haula wa la quwata illa billah. Yang terhormat Bapak Aziz, Bapak Kepala Desa selaku inisiator dan sekaligus penggerak acara Safari Ramadan, Pujianto, kemudian Ustadz Muhyiddin, Ustadz Muhajir, serta para alim ulama yang tidak sempat saya sebutkan satu-satu, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah dalam perjuangannya. Amin. Juga tak kalah pentingnya para bapak, para ibu, puji dan syukur selalu kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan hidup, kesempatan menikmati dunia, dan terlebih-lebih kesempatan bertemu pada bulan Ramadan tahun ini. Sebagaimana kita ketahui, di antara bulan-bulan yang lain ada satu bulan yang istimewa, yaitu bulan Ramadan. Insya Allah dengan dipertemukan bulan Ramadan kita bisa melakukan amalan, terutama perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah bisa membawa berkah kita baik di dunia hingga di akhirat nanti. Amin ya robbal alamin. Di awal ada yang nyebut Pak Kiai, ada yang nyebut Ustadz, semakin minder aja sih. Sebetulnya kami bukan Kiai, bukan Ustadz. Kebetulan saya hanya lahir lebih dulu di antara adik-adik ini, termasuk Pak Aziz, Pak Supri. Beliau itu memang kebetulan dulu pernah menjadi murid saya. Kalau masalah ilmu ya sebetulnya enggak. Dalam artian beliaulah yang lebih tinggi dibanding saya. Namun meskipun demikian saya bangga, sebab kebanggaan seorang guru itu apabila murid-muridnya berhasil dalam hal ini tidak diukur dari materi. Soalnya yang namanya materi sebesar apapun ketika di dalam hatinya masih merasa kurang, itu belum dikatakan orang kaya. Kita orang Nahdien pasti tidak asing dengan nama Imam Syafi'i. Beliau sudah di alam kubur sana, tapi masih disebut namanya, masih dipakai rujukan ilmu atau kitab karangannya dan lain sebagainya. Artinya meskipun beliau sudah tidak ada, masih bermanfaat bagi orang-orang yang hidup di dunia. Nah, dalam hal ini mudah-mudahan sekecil apapun yang kita lakukan, harapan kita bisa bermanfaat. Kalaupun tidak atau belum bisa bermanfaat bagi orang banyak, minimal bagi dirinya sendiri maupun keluarganya, sehingga hidup kita tidak akan sia-sia. Para bapak, para ibu, serta hadirin sekalian yang saya hormati, saya tahu kondisi bapak ibu cukup lelah karena puasa, terus puasa pun tidak menghalangi kita untuk beraktivitas, dalam artian malah kalau puasa tidur terus malah tidak benar itu. Nanti tidak akan mendapatkan hikmah puasa. Ya tetap ikut aktivitas seperti biasa, sehingga puasanya dapat, dalam hal ini maksudnya akhiratnya dapat, dengan aktivitas dunia insya Allah dunianya juga dapat. Itulah yang disebut fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Untuk selanjutnya kita ngobrol-ngobrol aja lah, enggak usah ceramah, aku memang nggak bisa ceramah. Jadi kita ngobrol-ngobrol saja, kalau ada hikmahnya kita ambil, kalau enggak ada ya anggaplah mengisi waktu luang aja kita daripada tidur sore-sore. Di sini kami hanya akan mengajak ayo kita gali, ayo kita cari apa sih hikmah berpuasa itu, apa sih manfaatnya puasa, kan gitu. Kalau di dalam Al-Quran jelas itu,
Apa tujuan puasa? Tujuan puasa ya la'allakum tatakun, supaya kita menjadikan diri menjadi pribadi yang bertakwa. Tapi takwa itu kan terlalu tinggi, dalam artian mudah diucapkan, sulit untuk dipraktekkan. Maksudnya sulit dipraktekkan, sulit untuk mendapatkan pengakuan dari Allah. Soalnya yang bisa menilai bahwa dia itu orang bertakwa itu sebenarnya hakikatnya hanyalah Allah. Kita hanya bisa melihat lahirnya aja. Apakah orang yang khusyuk, bicaranya santun, itu orang takwa? Mungkin, itu baru mungkin. Artinya bisa iya, bisa tidak. Soalnya manusia itu pada dasarnya makhluk koto iwanisian, tempatnya salah dan lupa. Barangkali ada kesalahan yang tidak kita ketahui, sehingga kita mengcap atau mengklaim bahwa itu bertakwa. Nah, takwa yang sebenarnya adalah ya benar-benar menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Pada hakikatnya manusia itu punya rasa malu, dalam artian kalau benar mau mengakui, ketika salah berusaha menghindari, oh itu bukan saya, oh saya tidak, dan lain sebagainya. Itulah sehingga kesalahan orang tidak bisa kita lihat, yang tahu hanyalah diri kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut saya, atau sebatas pengetahuan saya, hikmah puasa itu diantaranya adalah menjalankan ibadah. Artinya orang berpuasa itu termasuk orang beruntung. Kenapa? Karena orang berpuasa itu sebetulnya orang beribadah. Kenapa dikatakan ibadah itu beruntung? Di dalam hadis diterangkan bahwa tidak ada keuntungan yang lebih besar dari usaha apapun yang melebihi untungnya orang beribadah. Orang berdagang mungkin dapat untung 100 juta, katakanlah seperti itu. Itu nilai 100 juta masih kalah dengan untungnya orang yang beribadah. Sebaliknya, tidak ada kerugian yang lebih besar melebihi kerugiannya orang yang maksiat. Maka dengan adanya datangnya bulan Ramadan, kita berpuasa, hikmah kita adalah termasuk menjalankan ibadah. Harapannya apa? Mungkin kalau anak-anak saya ditanya, kamu ibadah itu supaya apa? Masuk surga, supaya dapat pahala. Mungkin di sini sama, Bu, ya? Sama. Kalau saya takut ya, soalnya ibadah yang berharap pahala, berharap masuk surga, setiap ibadah itu ada syarat-syarat khusus. Sholat bisa mendapatkan pahala, tapi ada keterangan di situ. Qad aflahal mu'minun alladzina hum an sholatihim khoshi'un. Syaratnya harus khusyuk. Khusyuk badan aku mungkin bisa, tapi khusyuk batin belum tentu bisa. Lah kalau kita mengharapkan pahala, jangan-jangan tidak dapat pahala, takut kecewa kan gitu. Haji ada syaratnya, haji yang dapat pahala, yang ada jaminannya harus mabrur. Berangkat haji kalau punya duit bisa, tapi mabrurnya belum tentu bisa. Makanya kalau bagi saya sederhana aja, apa sih tujuan kamu ibadah? Kalau saya ditanya seperti itu, tujuan saya ibadah menjalankan perintah Allah aja. Masalah dapat pahala apa enggak, yang penting itu perintah saya jalankan, mudah-mudahan Allah senang, gitu aja. Ibaratnya logikanya gini, Bapak Ibu, ada anak, kita punya anak dua ya. Yang satu ketika disuruh terbas, tapi belikan motor ya, ketika terbasnya asal-asalan, orang tua mau ngasih motor enggak? Kayaknya enggak mau kan gitu. Tapi ada anak kalau disuruh enggak usah minta imbalan apa, pokoknya ini tugas orang tua saya kerjakan, mandi terbas, masalah dikasih apa enggak penting, yang penting ini tugas orang tua saya laksanakan, orang tua senang, insya Allah saya tidak akan disengsarakan. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi ibadah menurut saya tidak salah sih, pengen masuk surga enggak salah, pengen dapat pahala enggak salah. Tetapi aku takutnya, kalau saya kerasa saya tidak berani, takutnya malah kecewa. Perasaan kita sudah kusuk, tahu-tahu masuk neraka. Makanya yang penting kita ibadah itu yang menjalankan perintah Allah. Insya Allah, logikanya gini ya, kita sebagai orang tua, kalau punya anak, kapan disuruh mau, nggak mungkin lah anak saya sengsarakan yang begini ya. Beda punya anak, nuntut
mau tapi minta upah ini, mau tapi minta imbalan ini, itu biasanya orang tua malah kecewa. Makanya itu saya setuju banget tadi. Alhamdulillah sholatnya tarawih itu semangat banget ya. Pokoknya diterima atau tidak terima, pokoknya semangat, itu perintah Allah kan gitu. Taunya itu perintah Allah, kita kerjakan, kita laksanakan dengan sungguh-sungguh, insya Allah Allah akan senang pada kita. Kemudian yang kedua, apa kira-kira yang hikmah atau manfaat yang kita ambil dari puasa itu? Satu, kita menjalankan ibadah. Yang kedua, belajar menahan nafsu. Soalnya manusia itu beda dengan makhluk-makhluk lain. Bahkan manusia dikatakan makhluk yang paling bagus dan paling sempurna. Kenapa? Karena manusia itulah satu-satunya makhluk Allah yang dilengkapi dengan akal dan nafsu. Beda dengan malaikat. Malaikat itu punya akal. Dengan kemampuannya akalnya, dia bisa membedakan mana yang buruk dan mana yang tidak buruk, atau mana yang baik. Tetapi karena malaikat itu tidak dibekali nafsu, tidak punya keinginan nafsu. Beda dengan malaikat. Malaikat itu punya akal. Dengan kemampuan, dia tidak punya keinginan, kalau bahasa kita, yang neko-neko seperti kita. Lah kita manusia akal punya. Saya yakin Bapak Ibu, bahkan anak kecil pun bisa membedakan, oh ini baik, ini tidak baik. Oh ini enak, ini tidak enak. Anak kecil bisa membedakan itu. Akan tetapi kadang-kadang akal itu bisa dikalahkan oleh nafsu. Karena sudah dinas oleh Allah di dalam Al-Quran, innan nafsa la'amaratun bisu. Nafsu itu selalu mendorong kita atau menyuruh kita untuk berbuat kejahatan. Nah, disinilah perlunya puasa. Karena apa? Dengan puasa kita bukan sekedar hanya menahan makan, bukan hanya menahan minum, tapi juga menahan nafsu. Makan yang selama ini tidak ada batasnya, paling-paling yang batasi dokter. Kalau kita sebetulnya tidak ada batasnya tuh. Betul tuh. Jangan makan ini Pak, makanya aku tidak berani periksa sampai sekarang. Taunya saya sehat aja. Takutnya ketika periksa nanti dibatasi oleh dokter, Pak tidak boleh makan ini, Pak tidak boleh makan ini. Lah kita susah dari kecil, tua-tua tidak boleh makan. Terus kapan enaknya? Malah pengennya ya kalau meninggal tidak usah sakit, langsung meninggal gitu saja. Tapi itu sudah diatur oleh Allah, wallahu a'lam nanti. Itu kan keinginan kita. Saya tidak berani periksa, soalnya takutnya ketika periksa nanti pasti banyak pantangan. Iya, saya kalau pening ya paling-paling yang ada di otak saya, paling kecapean, itu aja. Nggak ada yang kanker yang menakutkan, malah semakin takut yang gitu-gitu. Itu untungnya orang yang tidak berani periksa. Tapi jangan ditiru yang begitu itu. Nanti udah ikut-ikutan Pak Pur, nggak usah periksa, taunya sehat, tahu-tahu mati. Jadi nafsu perlu kita kendalikan Bapak Ibu. Soalnya nafsu itu sudah saya sampaikan tadi, nafsu itu selalu mengajak kita keburukan. Orang kepengen makan yang enak, orang kepengen punya rumah yang bagus, orang pengen kendaraan, itu nafsu-nafsu. Kalau tidak dikendalikan, bisa berbahaya. Sekarang ini kan baru tren. Orang sampai setelah dikorek-korek ratusan miliar yang digelapkan padahal bukan uang sendiri. Karena apa? Dia kepengen hidup mewah dan lain sebagainya. Itu gara-gara dia punya akal, tetapi akal kurang berfungsi, yang berjalan nafsunya demi kesenangan pribadinya, sehingga segala macam cara ditempuh, dilakukan. Kalau tidak ketahuan, mungkin aman di dunia, paling-paling di akhirat nanti. Lah kalau ketahuan sudah di dunia sengsara, di akhirat pasti masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Hikmah dari puasa mengendalikan nafsu, sehingga
keinginan-keinginan yang ada di dalam tubuh kita, dalam diri kita, dengan adanya puasa kita latih untuk dijaga. Kalau bahasa anak-anak baru ngomong kotor aja, ngomong kotor tuh nafsu juga, Pak. Puasa-puasa kok ngomong kotor. Kalau orang tua mungkin enggak ngomong kotor, keinginan yang yang melamun, kepengen hidup kaya dan lain sebagainya, sehingga ketika terpenuhi bagus, dengan usaha keras, kerja keras terpenuhi, mungkin puas, tapi puasanya sifatnya sementara. Yang lebih bahaya lagi, keinginan tinggi, kemampuan kurang, sehingga keinginan itu tidak terpenuhi, sehingga bahasa anak-anak galau. Kalau sekedar galau masih mending, akhirnya hikmah puasa yang ketiga yaitu menumbuhkan rasa empati. Empati itu apa ya? Ada kata-kata simpati, ada kata empati. Ketika kita orang berbuat bagus, wah aku tertarik dengan dia, itu baik orang itu simpati. Tapi ketika bukan hanya tertarik, dia ikut merasakan yang dirasakan orang, itu namanya empati. Contoh misalnya ada bencana, pasti orang kena musibah kan susah. Kita bukan hanya rasa kasihan, tapi kasihan tersebut ditunjukkan dengan bantuan untuk meringankan, itulah yang namanya empati. Artinya apa? Dengan berpuasa, sekali lagi di depan saya katakan, puasa jangan dihindari laparnya. Puasa tidur terus, dikompres pakai es, tidak merasakan lapar, sehingga tidak akan tumbuh rasa empati. Puasa dipakai kerja biasa, kok lapar? Ya memang puasa harus lapar. Kok haus? Ya memang puasa harus haus. Dengan rasa lapar, dengan rasa haus, akhirnya bisa membayangkan ini nanti maghrib kita akan makan, sudah disediakan. Bagaimana orang yang kelaparan gara-gara tidak punya barang dimakan, kapan dia berbukanya? Nah, setelah membayangkan seperti itu, sehingga timbul di hatinya ketika menemukan atau melihat orang yang dalam keadaan kesusahan, timbul rasa ingin untuk membantu supaya dia tidak kelaparan. Itu yang dimaksud puasa itu. Makanya puasa, kalau orang puasa kemudian sakit, suntik itu batal dan boten ya. Kalau sekedar suntik itu tidak batal. Kenapa? Orang suntik itu karena ya pertama tidak lewat mulut sih orang suntik kan gitu, lewat kulit kan gitu. Yang membatalkan kan yang dimaksud makan minum itu pada lubang yang lubang umumnya itu mulut, hidung, telinga dan lain sebagainya itu. Kalau suntik kan paling lewat kulit yang dilubangi, dan yang masuk cairan itu hanya kecil, tidak akan mengenyangkan. Tapi kalau infus, nah lain lagi itu. Infus itu disuntik lewat tangan ya biasanya, tapi botolnya sebotol air itu, dan itu bisa menghindari orang itu tahan, tidak misalnya orang diinfus 2 hari, 3 hari tidak makan itu tahan. Karena apa? Sudah ada nutrisi yang ada di dalam cairan itu. Makanya dibatalkan, membatalkan puasa. Karena tujuannya puasa ya biar lapar, biar haus. Makanya kalau saya misalnya ada orang puasa tidur terus, bukan tidak boleh, tidak mendapatkan hikmahnya puasa. Tidur, sholat, tidur lagi, tahu-tahu maghrib, tidak merasakan susahnya puasa, sehingga tidak bakal membayangkan orang susah tidak makan itu kayak apa ya rasanya, tidak seperti itu. Malah kadang-kadang banyak yang dibalik gitu ya, termasuk istri saya juga. Ya benar, jujur itu. Kalau tidak puasa tidak pernah dibikinin kolak. Begitu puasa malah ini hanya mindahkan makan, siang dipindahkan sore malah lebih enak lagi, sehingga ya sebetulnya ya salah, tapi aku seneng sih. Tapi paling tidak kita tahulah diantara hikmah puasa itu tujuannya seperti itu. Nah, harapan kita dengan belajar berpuasa selama 1 bulan, tiap hari dilatih, tiap hari dilatih, tiap hari dilatih, harapannya setelah Idul Fitri, biasanya kalau sudah pulang dari pelatihan, ada ilmu yang bakal bisa diterapkan. Nah, kita sudah latihan di rumah, walaupun di rumah selama sebulan, ya harapannya setelah
selama 1 bulan latihan. Begitu Idul Fitri mulai kita tingkatkan. Maaf ngomong, yang tadinya agak pelit, ya belajarlah kita agak dermawan. Memang yang namanya sedekah Bapak Ibu, sekedar curhat ini. Sedekah kalau menurut saya itu enak spontan, jangan direncanakan. Tahu masalahnya? Kenapa? Ketika direncanakan, aku nanti kalau panen, aku mau gini. Begitu semakin deket panen, iblis mulai, kebutuhanmu kan masih, mulai diingatkan seperti itu. Banyak ujung-ujungnya yang tadinya mau sedekah banyak, jadinya tinggal sedikit. Itu masih mending, kadang-kadang malah akhirnya lupa. Makanya apalagi nadar, walaupun boleh di dalam agama Islam itu boleh. Saya tidak berani nadar itu apa? Enak mengucapkannya, tapi nanti berat melaksanakannya. Sehingga ketika kita punya keinginan, kalau saya ya, tidak harus ditiru. Kalau saya punya keinginan yang menurut saya baik, ya sudah spontan. Ketika ditunda-tunda, mulai iblis mulai bising-bisiki, mengingatkan, ini jangan, ini nanti bakal begini. Sudah banyaklah masalah-masalah itu. Ujung-ujungnya niat yang sudah baik tidak terlaksana. Itu. Bapak Ibu yang saya hormati, termasuk bisa menjaga kesehatan. Terbukti ada yang tetangganya operasi, suruh puasa oleh dokter, tidak boleh makan, bahkan habis dioperasi suruh puasa. Tidak ada orang operasi makan banyak-banyak dulu nanti operasi, tidak, puasa dulu. Artinya puasa itu ada kaitannya dengan kesehatan. Atau logikanya dalam anggota tubuh kita ini ada mesin yang kerja tiap hari itu menghaluskan makanan untuk diambil sari-sarinya, diambil nutrisinya, sehingga bisa untuk perkembangan tubuh, ampasnya baru dibuang. Itu tiap hari bekerja terus. Lah kalau mesin itu untung-untung buatan Allah. Kalau hanya buatan Jepang sudah jebol dari kemarin-kemarin bersamaan. Iya. Makanya Allah menyuruh kita tidak boleh tidak makan nian, disuruh berpuasa. Puasa itu hanya siangnya aja kok. Malamnya kita boleh makan. Paling tidak usus kita itu disuruh istirahat di siang harinya di bulan Ramadan. Itu aja. Kalau tidak mau, ya Allah yang lebih tahu dengan kondisi kita, Allah yang membuat kita, Allah yang tahu kondisi buatannya. Ya kalau mau dilanggar ya terserah, kan gitu. Kalau sakit itu memang punya privilege. Soalnya di situ udur puasa kalau tidak salah itu wa in kana maridon au ala safarin. Jadi udur syar'i puasa itu satu orang sakit boleh tidak puasa. Tapi yang bagus bagaimana? Berusaha puasa, kalau memang nggak kuat puasa apa boleh buat. Jangan sudah ancang-ancang malam baru gatel-gatel dikit pasti sudah puasa. Nah, itu sudah memang nyari-nyari alasan. Maksudnya penyakit yang jadi alasan, bukan nyari alasan gara-gara sakit kan gitu. Dalam perjalanan juga gitu. Walaupun ada ketentuannya menurut fikih itu 2 marhalah kalau nggak salah, sekitar 96 km. Kalau mampu puasa malah lebih bagus kan gitu. Jadi udzur syar'i bagi orang yang tidak puasa itu 1 maridon, 2 safarin. 1 orang sakit, keduanya adalah orang dalam bepergian. Kalau memang nggak mampu nian, Allah tuh lebih tahu dengan kondisi kita. Nggak mampu nian itu maksudnya apa? Orang yang sudah lanjut usia, pelupa, fisiknya lemah, yang begitu-begitu memang nggak bisa dipaksa. Dia dapat cukup disuruh mengganti dengan namanya fidyah. Tapi kalau yang sekedar sakit masih muda, itu ada keterangannya fa'iddatun min ayyamin ukhor, harus diganti pada hari lain bulan Ramadan. Jadi jangan enak-enakan, sakit seminggu, tidak puasa seminggu, alhamdulillah dapat gratisan, ngutang. Habis Ramadan harus diganti. Nanti mentang-mentang sakit itu merupakan privilege, kemudian bepergian merupakan privilege, mentang-mentang itu dianggap rukhsah gratis. Itu rukhsah memang, tapi bukan gratis, harus diganti. Lah kalau duitnya
banyak enak aja, tiap hari bepergian jauh jadi tidak pernah puasa. Yang demikian itu karena dia sebetulnya masih mampu, karena ada halangan tertentu, sehingga ada kalimatnya wa in kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra, harus diganti di hari lain, maksudnya di luar bulan Ramadan. Kalau laki-laki kayaknya tidak ada alasan itu, biasanya ibu-ibu yang berhalangan, yang hadas dia itu cepet-cepet, atau sekarang yang lagi halangan dihitung, nanti pas bulan Syawal cepet diganti, tidak usah ditunda-tunda. Yaitu namanya mau berbuat baik, kalau bisa jangan ditunda-tunda. Ketika ditunda-tunda, setan mulai mengingatkan yang lupa atau ngasih tahu yang kita sebetulnya tidak tahu, akhirnya tidak jadi melaksanakan. Itu saja Bapak Ibu yang saya hormati. Ini sekedar ngobrol-ngobrol saja, paling tidak ada nilai silaturahim. Mungkin dengan adanya ini saya bisa hadir sini, kalau tidak mungkin ya tidak juga. Malah kebetulan saya sekarang itu tinggal kayak pengantin baru, tinggal berdua dengan istri tercinta. Ya anak sudah menikah, yang satunya di Palembang. Puasa sudah lauknya tumis kangkung sendirian lagi, kasihan banget. Walaupun sekedar tumis kangkung, kalau ada kawannya kan masih mending. Sehingga mohon maaf tidak bisa saya mengikuti. Jadi bukan saya tidak mau, karena saya kasihan dengan istri. Itu saja, lebih kurang saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.